Latihan keterampilan negosiasi hukum. Dr. Muntayana, Dr. Rosmalinda, ke depan akan terus kita lakukan hal-hal yang sifatnya keperluan pasar dan juga keperluan yang dibutuhkan bagi lulusan magister ilmu hukum, baik pengetahuan yang mumpuni sehingga saudara ke depan minimal ada kerangka berpikir. Mencari 4 orang lulusan terbaik sampai tahun 2024 artificial intelligence itu sudah mengambil pekerjaan manusia itu mencapai 21%. Seperti yang pernah saya coba di Tsinghua kemarin, di Tsinghua University. Kalau sekedar membuat kontrak sederhana, salah satu kemampuan alamiah manusia, entah dia fakultas apapun, adalah bernegosiasi. Nah, itulah ilmu yang saya dapatkan dari orang tua saya. Sekarang Bu Muntayana adalah Ketua Pusat Kajian Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Sebelumnya juga pernah mengajar di Universitas Pancabudi. Beliau adalah Sekretaris IMEC. Terima kasih sudah berhadir pada pertemuan hari ini di kegiatan pelatihan keterampilan negosiasi hukum. Bapak dan Ibu sekalian, saya hanya mengantar saja karena demi speakers untuk hari ini adalah guru saya, Ibu Dr. Muntayana, yang merupakan sekretaris di IMEC Perwakilan Medan. Kegiatan ini baru tahun ini RKA ya, yang disusun oleh Magister Ilmu Hukum. Jadi Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang menurut kita beruntung ketika Fakultas Hukum sudah mulai melihat bahwasanya ada di kesenjangan saat kita melakukan FGD Tracer Study. Lulusan ditanya apa nih yang kekurangan dari proses belajar mengajar di kelas dengan praktek ketika bekerja, dan salah satunya adalah kekurangannya kita tidak memiliki mata kuliah terkait ini, yang lalu terkait dengan legal opinion, pembuatan opini hukum. Satu kelemahan kita adalah melakukan negosiasi dengan pihak yang berkonflik senjata ketika pelepasan sandera. Tadi Bu Agatha mengingatkan Helsinki Conference gitu. Ini sampai hari ini misalnya Korea Selatan, Korea Utara masih terus-terusan melakukan negosiasi bagaimana melepaskan atau bagaimana mempertemukan. Kalau pada masa saya kuliah itu terkait dengan Jerman Barat, Jerman Timur. Itu yang membuat kita kawan-kawan aktivis masuk ke universitas untuk mengisi kekosongan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Negosiasi hati bukan? Ada nggak di hati kita? Ada nggak? Ukuran nggak itu? Ukuran apa? Menghargain, menghormatin, menjengkalin, menilai apa? Berdamai dengan hati. Berdamai dengan hati. Berdamai sama siapa? Berdamai boleh nggak sama siapa aja? Boleh. Kalau misalnya kita mau negosiasi itu tadi udah saya buat di PPT ya, proses komunikasi antara 2 atau lebih pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama secara sukarela tanpa intervensi hakim atau arbiter. Bu, negosiasi itu siapa sih? Siapa sama siapa? Saya sama misalnya sama Pak Mahmud. Para pihak itu siapa sih Bu? Ya saya. Siapa aja sih Bu yang bisa bernegosiasi? Ya saya sama Bapak. Apa nih? Mau diambil contoh? Ayo, ada mau kasih satu case? Sengketa warisan. Oke, misal. Ibu itu lagi sengketa warisan. Ibu lagi sengketa warisan. Oke, jadi misalnya Pak Mahmud bilang, Bu, saya mau rumah ini untuk saya. Saya sebagai siapanya? Orang luarnya atau mau sebagai kakaknya atau adiknya, pihak perempuannya? Kita buat sebagai Siapa? mau siapa? Kamu. Saya pihak luar ya. Nah, saya pihak luar, saya bilang apa? Pak, Bapak boleh mendudukin rumah ini. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kita hitung
dari hukum Islamnya atau hukum waris BW-nya, dapat nggak hak Bapak di dalam itu? Itu cara saya bernegosiasi nggak? Nah itu dia salah satu cara negosiasinya. Bu, tapi saya tetap mau rumah itu untuk saya. Boleh nggak? Selagi itu ada haknya Pak Mahmud di dalam situ, boleh. Bu, tapi rumah itu kalau misalnya dalam hukum Islam atau hukum waris BW ada pembagiannya, kita ikutin, maka ada haknya. Boleh, walaupun seperberapa ya Pak ya, itu boleh. Nah itulah cara bernegosiasi, bicara. Bu, kalau misalnya saya mau bermediasi, boleh nggak Bu? Boleh. Apa bedanya Bu mediasi dengan negosiasi? Kalau negosiasi saya cuman berdua. Kalau mediasi bertiga. Orang yang ketiganya siapa? Mediator. Jadi para pihak itu siapa? Orang yang bersengketa, satunya lagi mediatornya. Mediator itu orang yang tidak boleh memihak. Orang yang tidak boleh memihak, orang yang tidak boleh memberikan pendapat. Bu, kenapa dia tidak boleh memberikan pendapat? Karena di awal sudah dibilang dia tidak boleh memihak. Karena apabila dia memberikan pendapat, maka pendapat dia akan menjadi bisa memihak ke salah satu pihak tersebut. Jadi kalau misalnya nih saya mediator, terus Pak Mahmud sama Bu Rosmalinda, saya memberi saran, Pak Mahmud sebaiknya begini, Bu Rosmalinda boleh nggak marah? Loh Bu, kok Ibu berpihak ke Pak Mahmud? Boleh nggak? Boleh. Karena jawaban saya bisa mempengaruhi pola pikirnya Pak Mahmud dan pola pikirnya Bu Rosmalinda. Itulah bedanya negosiasi dengan mediasi. Setelah mediasi apa Bu langkah selanjutnya? Jadi kalau misalnya kita lihat di Undang-Undang 3099, setelah negosiasi ada namanya mediasi. Setelah mediasi ada namanya arbitrase. Apalagi Bu yang namanya arbitrase? Apa arbitrase? Ayo. Udah S2 kan Bapak-bapak? Apa arbitrase? Ayo, arbitrase sama nggak dengan pengadilan negeri? Beda. Kalau misalnya kita lihat arbitrase 30 tahun 99, alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif berarti kalau alternatif itu apa? Pilihan. Salah satu. Benar nggak? Kalau misalnya udah diarbitrasekan, boleh nggak di PN kan kasusnya? Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Siapa yang bilang enggak? Boleh nggak? Ayo, siapa yang ya? Boleh tidak boleh. Boleh tidak boleh. Kenapa? Arbitrase itu kan ada dua, bisa diselesaikan secara di dalam negeri dan bisa juga diselesaikan di luar pengadilan. Di dalam negeri di pengadilan maksudnya gimana? Di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Nah, yang saya tanya, kalau misalnya udah diarbitras, kalau kamu punya kasus nih misalnya, kalau misalnya udah diarbitrasekan, boleh nggak di pengadilan lagi? Boleh, ketika kasus itu masih belum terselesaikan. Kalau misalnya udah diarbitrasekan dan sudah putus, maka tidak boleh di pengadilan lagi. Makanya disebut alternative dispute resolution atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif itu pilihan salah satu. Kan APS kan? Alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif itu salah satu pilihannya. Jadi kalau udah dia di pengadilan, maka tidak boleh lagi diuji di arbitrase. Tapi kalau dia udah diuji di arbitrase, maka tidak boleh lagi diuji di pengadilan. Itulah dia. Jadi itu yang membedakan. Bu, kalau misalnya saya udah di arbitrase, terus kalau misalnya putusannya sifatnya apa? Final and binding. Mengikat. Iya. Sama nggak Bu putusannya? Di PN dengan di arbitrase sama.
Cuman arbitrase kalau misalnya dilihat dari pengertian sempit, itu arbitrase itu sering digunakan oleh pengusaha, pengadilan pengusaha. Kenapa? Karena arbitrase itu banyak sekali digunakan oleh kalangan pengusaha karena dengan jangka waktu yang terlalu singkat bisa menjaga nama baik. Bu, mahal daripada PN. Kenapa? Karena kalau misalnya pengusaha yang udah bernama atau perusahaan yang udah bernama, dia nggak akan mau namanya ada di direktori pengadilan, MA, MK. Kalau dicari di Google ada nama perusahaannya. Malu nggak? Malu. Tapi kalau di arbitrase kan nggak bakal keluar di Google. Kenapa? Karena udah sifatnya arbitrase, rahasia. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya pengusaha, kenapa rata-rata pakai arbitrase? Karena cepat dan rahasianya terjaga. Tapi kalau misalnya di pengadilan negeri, terjaga nggak rahasianya? Enggak. Tiap orang itu pasti punya itikat baik. Cuman karena bapaknya emosi, egonya lebih tinggi dari itikat baiknya, jadi ketekan. Itu dia. Makanya kalau misalnya di dalam hukum itikat baik itu sangat-sangat diperlukan. Cara negosiasi, bicara mediasi, kurang lebih kalau misalnya mediasi dan negosiasi seperti ini. Kalau negosiasi itu kita perlunya sukarela, nggak ada yang dipaksa. Oke, kita bernego ya. Saya maunya seperti ini, Bapak maunya seperti apa? Nah, itulah yang dimaksud tidak ada paksaan. Kita harus sukarela, harus sama-sama enak, nggak boleh ada tekanan. Kalau misalnya ada tekanan, itu namanya apa? Dipaksa, berarti nggak sukarela, nggak boleh. Kalau misalnya ada satu tekanan aja, berarti itu nggak sukarela. Satu pihak aja yang aktif, ya. Kerahasiaan. Isi perundingan bersifat tertutup. Kalau misalnya kita udah bernegosiasi, apa mungkin hasil negosiasi kita tuh, woi, aku udah negosiasi nih sama ibu ini. Mungkin kita umbar-umbar keluar? Enggak, malu kan? Nah, jadi otomatis itu menjadi rahasia keduanya. Win-win solution. Nah, kalau dari negosiasi dan mediasi, win-win solution inilah tokoh utamanya. Yang dicari itu ini dia, hasil diupayakan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada yang tertekan atau dipaksa, yang terintimidasi, yang diharuskan harus damai, harus ikut ya apa kata orang itu, harus begini ya, pokoknya harus titik, aku nggak mau tahu. Nah, itu nggak ada, nggak boleh ada. Jadi harus menguntungkan kedua belah pihak. Apa yang dimaksud menguntungkan kedua belah pihak? Harus sama-sama senang, sama-sama suka, sama-sama mau. Nggak boleh sama-sama, aku nggak mau lah, kok paksa-paksa. Itu namanya nggak win-win solution. Persiapan itu kalau misalnya identifikasi masalah, persiapan itu kita sebelum para pihak datang, biasanya mediator, seorang mediator itu menyiapkan bahan-bahannya. Apa contoh bahan-bahannya? Kalau misalnya sebelum bermediasi kan para pihak ini sebelumnya ada ngasih kita kronologisnya. Ya, itu kan dipelajarin oleh seorang mediator. Nah, itu yang kita siapkan. Sebelum para pihak datang kita udah siapkan bundelnya, kasusnya. Nah, setelah itu waktu para pihak datang kita akan membuka mediasinya. Gimana cara membuka? Kita akan memberi apresiasi ke dua belah pihak. Negosiasi, mediasi itu hati. Ya. Itikat baik diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Nah, itu pembukaan, persiapan itu sangat kalau pembukaan kita seorang mediator itu sangat bagus di awal, para pihak itu kalau udah enjoy, dia mungkin lebih mau bercerita. Bu, kalau misalnya Ibu sebagai mediator gimana? Kalau saya sebagai mediator, saya akan memberikan waktu yang sama. Misalnya nih, nama Mbak siapa? Duma. Nama Yuni.
Mbak Duma, saya akan memberikan Mbak Duma waktu 10 menit ya untuk paparan. Begitu juga Mbak Yuni 10 menit. Sewaktu Mbak Duma dan Mbak Yuni paparan tidak boleh saling menyela ya, saya bilang. Apabila saling menyela, saya mohon ketersediaan waktunya saya kembalikan lagi di kesepakatan awal kita. Apabila ada yang menyela, maka ini akan kita tunda. Kesepakatan yang sudah kita sepakati di awal. Jadi nanti sebelumnya kita akan baca peraturan. Nah, jadi kalau misalnya mbaknya lagi paparan, nggak boleh disela. Tapi kadang-kadang kita itu kalau misalnya kawannya lagi paparan, kita keinget, lo dia gini, lo tapi nggak kayak gitu. Nah, banyak orang yang seperti itu, nggak sabar, pengen cepet-cepet, pengen langsung ngomong, padahal belum gilirannya. Sabar aja dulu, kan udah dikasih waktu yang sama. Kalau misalnya pun 10 menitnya kurang, jadi 15 menit, mbak juga jadi 15 menit, nggak usah takut. Jadi kalau misalnya negosiasi, mediasi itu pasti waktunya sama. Jadi kalau misalnya temennya lagi bicara, jangan disela. Nah, Bu, kalau misalnya arbitrase gimana sidangnya? Ya seperti itu juga, kurang lebih. Jadi paparannya di waktu yang sama. Presentasi para pihaknya waktunya sama. Nggak boleh disela. Bu, kalau misalnya arbitrase sidangnya sama nggak Bu sama PN? Beda. Bedanya gimana Bu? Dari posisi duduk satu. Habis itu boleh di mana aja. Yang penting sifatnya tertutup. Bu, boleh nggak kalau saya misalnya sidangnya mau di hotel tapi di ruang meeting? Boleh. Kalau misalnya arbitrase seperti ini. Ini meja arbiter, ini para pihak. Kalau kita di pengadilan, ini hakim. Di sini madep ke depan kan? Kalau misalnya arbitrase seperti ini, hadap-hadapan para pihaknya. Bu, kalau misalnya arbitrase mungkin nggak Bu dipidana? Mungkin nggak dipidana? Kalau misalnya udah arbitrase, biasanya yang dicari adalah kesepakatan para pihak. Terus AMF ini spesifikasinya apa aja gitu kan? Terus yang pernah ditangani apa aja di sengketa gitu kan? Kalau boleh saya lanjutkan pertanyaan saya, misalnya perumahan gitu kan, contoh kasusnya yang sedang saya handle itu Ciputra, perumahan Citra Garden. Itu kan menyisakan sampai saat ini ada 14 kakak yang belum diganti rugi. Pemerintah dan Ciputra mengatakan mereka dengan kata penggarap gitu kan, karena kalau kita pelajari bukan penggarap karena mereka juga punya surat gitu kan. Jadi kan kondisinya sampai saat ini mohon maaf gitu kan, kalau yang mereka masyarakat alami itu mereka pesimis dengan pengadilan gitu kan, karena kan ada tercipta sebuah pengertian pengadilan itu supermarket gitu kan, ada uangmu kamu dapat apa gitu. Jadi bisa nggak itu ada yang kita dapat dari IMEC itu? IMEC dan BANI itu satu kepala sebenarnya. Ya, yang membedakan itu apa Bu? Kalau BANI itu arbitrase, non mediasi. Tapi kalau IMEC mediasi dan arbitrase. Bu, bedanya apa? Kok ada mediasinya? Kalau IMEC itu biasanya nilai klaimnya di bawah 2M. Kenapa dibentuk IMEC? IMEC itu dibentuk khusus untuk UMKM, tapi boleh juga yang non UMKM. Ya, seperti yang tadi mungkin Bapak ceritakan. Kalau di BANI di bawah 2M tidak dihandle oleh mereka. Tapi kalau di bawah 2M maka dioper ke IMEC. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah 2M maka diambil oleh IMEC. Di atas 2M maka dioper ke BANI. Seperti itu. Tapi kalau di BANI dia mediasinya ke IMEC. Makanya IMEC itu dia arbitrase dan mediasi.
tapi yang lebih harga UMKM, harga kantong pelajar, Pak. Yes. Nah, seperti itu. Kalau Bani, kantongnya pengusaha, kantongnya orang kaya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi Bapak ceritakan, kayak misalnya perumahan, kasus perumahan, Bu, ada nggak orang bermediasi tentang perumahan? Banyak ya Pak ya. Contohnya apa Bu? Banyak orang yang buat perumahan, tapi fasad rumah dengan rumah yang dia perjanjikan itu berbeda. Jadi kan kalau misalnya kita belum siap rumahnya nih Pak, kan ada foto-foto rumah atau rumah contoh. Nah, itu gambarnya dengan rumah yang udah jadi itu berbeda. Bu, kalau misalnya rumahnya udah jadi dengan yang saya mau beli itu berbeda gimana? Nah, itulah yang biasanya kita mediasiin. Nah, pilihannya biasanya cuma dua, digantinya dengan sesuai atau ya di mana di mediasi itu kayak maunya si para pihak yang punya rumah itu maunya dibalikin uangnya atau gimana. Nah, pilihannya sih seperti itu biasanya Pak. Karena kalau misalnya kayak 14 kakak berarti kan kurang lebih 14 rumah juga. 14 rumah juga ya Pak ya. Nah, 14 rumah itu biasanya mereka ngambil satu mediator atau pakai satu pengacara, pakai utusan. Nah, mereka biasa sepakat mau diapain nih 14 rumah yang udah salah. Mau minta ganti rugi seberapa atau minta diubah. Biasanya kalau diubah lagi udah berat. Tapi biasanya juga ada yang mau diubah. Nggak menutup kemungkinan juga rumahnya mau dibobol lagi. Kan kadang orang ada yang biarin aja dibobol lagi. Gitu. Tapi ada juga yang mau ya udahlah nggak apa-apa tapi pintunya diganti lah Pak dengan yang kualitas lebih baik. Tapi uang saya dibalikin 50. Ada yang tolonglah dirapikan lagi atas-atasnya, plafonnya, ininya, itunya. Nah, tergantung sih Pak. Nah, biasanya yang seperti itu tergantung nilai klaimnya, nilai yang jumlahnya. Jadi kalau misalnya intinya kalau misalnya di bawah 2M dia ke IMEC Pak. Tapi kalau di atas 2M dia ke Bani. Bagaimanakah jika salah satu pihak yang bersengketa meninggal dunia? Apakah pihak yang bersengketa tersebut masih bisa dijalankan dengan cara arbitrase? Demikian pertanyaan saya. Bu, ada yang meninggal salah satu pihaknya gitu ya. Nah, kalau itu kita biasanya arbiter itu akan memanggil ininya sih Bu, apa? Warisnya. Ahli warisnya. Jadi misalnya keluarganya, kakaknya, jadi misalnya sanaknya sih Bu, sanak saudaranya. Jadi dipanggil, dipastikan dulu gitu. Dilanjutin gimana siapa yang menjadi utusannya, karena untuk bersidang arbitrase itu yang di dalam itu orang yang bisa memutuskan untuk yang ikut bisa bersidang. Nah, kalau orang yang tidak bisa memutuskan maka tidak boleh ikut bersidang dalam ruangannya. Begitu juga dengan orang yang misalnya dari corporate, dari perusahaan. Bu, saya seorang perwakilan dari perusahaan ini, misalnya perusahaan apa gitu. Ini suratnya, yang ditanya bukan suratnya, tapi yang ditanya adalah Bapak bisa nggak Pak nanti waktu di dalam memutus. Kalau dibilang bisa maka Bapak diperbolehkan masuk. Tapi kalau Bapak dibilang sebentar ya Bu, saya telepon dulu, saya tanya dulu, keluar aja. Karena di dalam itu nggak mungkin kita telepon-teleponan. Jadi kalau misalnya sidang arbitrase itu nggak semua sidang itu bisa pegang handphone. Kenapa? Karena kan sifatnya rahasia. Jadi handphone itu terkadang itu tidak diperbolehkan. Segala jenis apapun itu kan ini handphone ini bisa merekam, bener nggak? Sedangkan arbitrase itu nggak boleh merekam, rahasia. Jadi kadang dikumpul, disimpan handphonenya untuk menghindarin hal-hal yang seperti itu. Gitu. Pada saat ini dibilang tidak dapat diperiksa lagi di pengadilan, apakah harus melalui proses persidangan lagi, di mana ini putusan yang diarbitrasi ini menjadi pertimbangan dalam putusan, atau memang pengadilan tidak bisa atau melarang pada saat pendaftaran perkara yang notabene sudah diputus di arbitrasi? Mungkin dua itu yang menjadi pertanyaan. Macam-macam. Kalau misalnya contohnya apa ya? Mungkin konstruksi
Ada. Kenapa? Sewa menyewa banyak, ya. Apa lagi ya? Kok lupa saya? Ya, kontrak bisnis banyak sih. Developer ya, tadi udah cerita sama Pak Naldi. Itu banyak kalau misalnya di IMEC. UMKM, kalau misalnya IMEC Medan, itu kebetulan banyak sih kerjasamanya sama UMKM, itu banyak. Begitu juga dengan IMEC. Kalau misalnya case-nya tentang hukum bisnis atau tentang kontrak, mediasinya, maka dicari seorang mediator yang keilmuannya tentang kontrak juga, nggak lari dari kasusnya. Kenapa? Karena kalau misalnya mediatornya bukan tentang kontrak tapi kasusnya tentang kontrak, bingung nggak nanti cara mendamaikannya? Bingung. Nah itu kalau misalnya tiba-tiba kasusnya tentang sewa menyewa, tiba-tiba dipanggil mediator tentang HAM, susah nggak? Susah. Kasihan kan para pihaknya, benar nggak? Nah seperti itu. Ibu, si korban ini merasa banyak dirugikan karena ada juga ketakutan. Nah, dalam hal itu bagaimana pandangan Ibu dengan demikian juga bagaimana bisa meyakinkan sebuah masyarakat untuk memberikan sebuah edukasi bahwasanya kalau ada masalah begini-begini bisa diselesaikan dengan secara baik atau efisien. Perbuatannya apa ya? Tindakannya tadi si korban merasa menjadi korban dan pelaku yang merasa menjadi korban. Awalnya si pelaku ini, anak pelaku melakukan perekaman kepada si korban, tapi karena si korban merasa risih, dia kan nggak mau direkam. Akhirnya si korban ini berkata jangan kau rekam, dan seakan-akan orang si pelaku ini merasa dia datang ke kami begini kayak merasa diancam, padahal tidak. Itu masalahnya. Oke. Pak Doni, menarik sekali kisah ini karena ini juga menjadi satu fokus IMEC terkait dengan restoratif justice gitu. Terima kasih sudah memberikan saya atas nama IMEC ya, izin ya Bu Sekretaris ya, mengucapkan terima kasih karena ini juga salah satu yang sedang coba dikerjakan bersama antara IMEC dengan kepolisian, dengan Polda ya, kita masih di level Polda, Polrestabes. Kemudian juga kita berharap kita akan masuk segera ke pengadilan, dan untuk pengadilan sebenarnya untuk pengadilan Medan, Negeri Medan kita juga sudah. Yang menarik adalah dari kisah ini, dan nanti kalau ada lagi kejadian tolong dipastikan yang pertama mediator itu kita punya kode etik. Salah satunya adalah di netralitas dan tidak berpihak. Ketika kami hadir atas salah satu pihak itu sudah jelas kami bukan lagi netral gitu. Jadi Bapak bisa mengatakan bahwasanya mediator dalam tanda kutip tentarakah, oknumkah, siapakah itu bukan lagi mediasi. Kenapa? Karena ketika mediasi itu dilakukan pasti mediasi dari salah satu pihak yang hadir dan meminta. Makanya IMEC itu tidak mempromosikan diri sebagai mediator, tidak. IMEC hadir sebagai institusi, itu ya. Nah kami tidak boleh mendatangi klien. Klien mendatangi IMEC, IMEC yang akan memberikan kuasa, kewenangan gitu ya Bu ya. Yeah. Gitu. Jadi tidak pernah mediator itu datang hadir dan mengatakan kami mediator. Pasti salah satu pihak berperkara yang akan bilang kita ke mediator ya, kita akan melakukan mediasi ya, nanti akan ditentukan baru ada langkah-langkahnya. Itu poinnya yang untuk di netralitas dan tidak berpihak. Pertanyaan Bapak adalah terkait dengan bagaimana pendapat terkait dengan menempuh jalan hukum untuk korban. Boleh nggak? Boleh.
Di Bapak dari mana? Dari Nia Selatan. Nia Selatan. Saya kebetulan kalau Bapak pernah mendengar Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, kebetulan saya salah satu boardnya, gitu. Makanya salah satu jalan kita adalah dan kebetulan kita sudah terakreditasi di sana. Jadi datang aja, minta bantuan hukumnya dan itu free of charge. Free of charge. Gratis. Gratis. Gitu. Silahkan datang. Kita akan bukan mediasi sih kalau di situ korban akan kita dampingi, kemudian apakah boleh menuntut? Boleh dong, itu kan bagian dari privasi. Nah, kalau yang di sini ketika Pak Doni katakan ini yang anaknya kan yang melakukan perekaman atas korban, ini adalah saya nggak tahu, tapi kalau saya duga ini kaitannya dengan bisa ke TPKS atau ke Undang-Undang ITE gitu, perekaman, atau kalau nanti Bapak dan Ibu mau nulis tesis ini bisa form revenge. Wah, banyak banget nih istilah-istilah yang terkait dengan keahliannya saya gitu. Jadi boleh ajukan aja Pak, ajukan saja, dan kalau butuh pendampingan sangat terbuka untuk bisa masuk melalui UPTD juga, UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan, itu juga boleh, atau masuknya melalui Polsek, ini penyakit saya di Polres atau Polsek Bu, yang untuk di tingkat Polsek ya, Polsek juga masuk bisa, jadi itu di bawah untuk perlindungan perempuan dan anak, gitu. Jadi gak usah khawatir, dia bisa masuk, dan yang mana yang mau ditembak, mediatornya atau mau pelakunya, itu jadi dua kasus berbeda, bisa. Montayannya di Universitas Medan Area, bisa ke kantor IMEC juga di Tomang Elok, Blok A. Jadi nanti tinggal dilihat aja, nanti ada papan namanya di Komplek Tomang Elok. Kita jam kerja, hari kerja biasanya selalu ada yang di situ. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Luar biasa sekali, saya lihat tadi ada banyak juga yang mohon maaf juga kalau yang di daring belum bisa terjawab, nanti silakan ditanyakan, email bisa ke kami atau WhatsApp atau tanya kalau bertemu secara langsung, silakan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Mungkin sebelum itu tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih.